Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya ada di Cendela. Saya malam ini sempat tidur di villa saya sendirian. Istri sama anak saya ada di rumah orang tua karena saya lagi ngerjain beberapa pekerjaan yang cukup padat sambil bisa kontrol sapu lu. Tadi saya sempat bikinin Americano Ice buat tamu pagi yang udah datang. Jadi hari ini saya akan share tentang saya barusan kehilangan 25 juta dalam waktu hanya 30 menit. Cukup sakit, cukup mengagetkan karena foto assignment saya ke Jepang kemarin Januari batal. Kalau teman-teman ngikutin vlog sebelumnya pasti teman-teman tahu bahwa saya punya foto assignment di Jepang, di Osaka, di Kyoto tahun ini dan batal. Saya akan jelasin kenapa, saya akan jelasin bagaimana cara menghadapinya dan kenapa bisa sampai seperti itu. Karena kalau teman-teman bisnis, kalau saya pernah ngobrol sama satu teman saya, dia bilang gini, bisnis itu bangkrut itu atau rugi itu hukumnya pasti. Tapi kalau kita untung, itu adalah bagian dari sebuah perjalanan. Jadi kalau orang bisnis harus mau rugi dan harus mau untung juga. Jadi di video kali ini saya akan share kepada teman-teman semua tentang kenapa kasus ini bisa terjadi. So, stay tuned guys. Sebelum masuk ke topik utama, saya mau tunjukin salah satu tanaman baru saya. Kemarin saya habis beli di Pasti, Jogja. Ini tanamannya pisang-pisangan kayak begini. Dan ini alhamdulillah udah mulai tumbuh ya. Nah, tugas saya tinggal merawat. Kemarin saya beli sekitar 12-13an batang. Jadi kita sambil ngobrol ya tentang kerugian saya tadi. Oke, kita jalan dulu ke dalam area Cendela. Oh ya, hari ini saya ngevlog pakai kamera VU Pocket 3. Jadi ini adalah kamera ngevlog keren menurut saya. Aksesnya 3-axis gimbal, jadi sangat stabil. Tadi kalau teman-teman lihat saya jalan sangat stabil. Oke. 2024 saya ke Jepang sama istri saya berdua. Saya muter dari mulai Osaka, Kyoto, Shirakawago, Takayama, dan berakhir di Tokyo. Saya balik ke Indonesia. Honestly sebagai orang tua saya kepengen sekali anak-anak saya juga bisa ikut ngeliat bagaimana sih negara Jepang itu seperti apa, musim salju seperti apa, salju itu seperti apa. Saya pengen ngajakin anak-anak saya bisa merasakan experience tersebut. Setelah saya ikut Jambore Pramuka Internasional tahun 98, saya akhirnya 26 tahun kemudian saya kembali ke Jepang. Saya senang banget. Saya bersyukur. Sholat Isya pertama saya di Kyoto itu adalah sholat Isya paling sakral menurut saya karena magnificent. Saya bisa kembali ke satu tempat yang saya idam-idamkan sejak dulu gitu ya. Udah 26 tahun saya nggak balik lagi ke Jepang. Kalau kita di dunia fotografi, di dunia konten, di bisnis apapun itu kan harus selalu melakukan improvement gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk beli tiket ke Jepang lewat Trip.com. Trip.com ini platform yang sangat saya percayai. Intinya ketika saya harus batal karena suatu alasan force majeure dan sebagainya, nanti saya akan ceritakan. Trip.com ini memberikan refund hanya dalam waktu 30 menit. Dan saya akan share nanti, teman-teman boleh beli tiket apapun pakai Trip.com, saya berikan linknya di bawah. Saya akan dapat persentase kecil sekali, itu yang ngasih Trip.com. Teman-teman bayarnya tetap sama. Dari beberapa platform dia tetap yang paling terjangkau menurut saya dan servisnya luar biasa. Saya beli tiket ke Jepang 32 juta. Kemudian saya berangkat dari Denpasar, harusnya dari Ngurah Rai langsung ke Kansai. Kansai bolak-balik cuma dari Denpasar, Kansai lah, Osaka. Singkat cerita, dalam 30 hari terakhir ini di Bali itu lagi ada wabah namanya gondongan. Gondongan itu kalau di Bali nyebutnya gendongan. Gendongan itu sebuah penyakit virus yang ada masa inkubasinya selama 7-14 hari. Sehingga leher sini ini membesar.
Ngomong-ngomong, saya pernah kena gondongan ini tahun 93 ketika saya berusia mungkin kelas 3 SD lah, mungkin 8-9 tahun. Itu saya juga masuk ya, demam segala macam. Kalau orang zaman dulu tuh dikasih blau biru-biru gitu, atau dikasih kayak kalung pace gitu. Saya juga nggak tahu manfaatnya. Cuman dari 6 orang, saya, istri saya, dan 4 anak saya, ternyata hanya saya yang pernah kena gondongan. Sehingga dalam 30 hari ini saya harus merawat keempat anak saya. Dan terakhir, 1 hari sebelum saya berangkat, istri saya demam dan kena gondongan. Yang namanya sakit di luar negeri, ketika saya 2015 saya ke Maldives, saya pemotretan prewedding di sana, itu yang namanya sakit di luar negeri itu nggak enak banget. Masih mending Maldives adalah negaranya tropis, tapi kalau misalnya saya sakit flu, demam dan lain sebagainya di negara yang lagi winter, suhunya 0 derajat, ini tambah nggak sembuh-sembuh nih, susah banget nih rasanya, karena badan menggigil terus kan, dan kita nggak dapat sinar matahari. Kita bisa dapat sinar matahari itu alhamdulillah banget, ini nggak dapat. Maka saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, papa memutuskan kita harus batal ke Jepang. Itu berlima nangis semua. Dia bayangin ya, yang namanya terutama anak kecil ya, udah mau lihat salju, dia kepengen lihat Doraemon, dia kepengen lihat rumah Nobita kayak gimana. Jadi dengan fantasi-fantasi masa kecilnya dia. Dan kemudian H-1, jadi besok malam berangkatnya. Hari ini saya bilang maghrib ya, kita harus batal ke Jepang karena mamam sakit. Nah sekarang dampaknya dulu, dari mana nih keadaan ini berasal? Situasi Bali ini saat ini sedang tidak kondusif, terutama di kawasan Badung atau Canggu di mana tempat saya berada, sehingga sampah ini menumpuk di mana-mana. Di mana hanya dalam 1 bulan itu hanya ada 1 kali pengambilan sampah di daerah Suwung kalau nggak salah. Truk itu ngantri, sehingga lalat itu di mana-mana. Saya juga sampai bingung deh, ini kawasan Badung, kawasan terkaya, kabupaten terkaya di Bali, ini pengelolaan sampahnya sayang banget. Dari situ pasti ya kalau ada lalat ini kan penyebaran penyakit kemana-mana. Kebetulan virus juga lagi banyak, jadi cuaca Bali ini lagi ekstrim banget. Akhirnya wajar lah anak kecil, orang tua itu kena semua yang namanya sakit flu, dan akhirnya masuk ke keluarga saya. Kita sakit selama 1 bulan full, jadi ganti-gantian, dan itu bikin desperate, bikin putus asa, karena saya jujur khawatir sekali dengan kondisi kesehatan mereka. Saya khawatir juga kita nggak bisa ikut pemotretan karena Microstock atau YouTube sebenarnya kita bisa produksi di mana aja, tapi membosankan kalau saya kerjaannya hanya di situ-situ aja. Makanya saya sering melakukan pemotretan ke Solo, ke Semarang, ke Malaka, ke Hong Kong, ke Jepang. Itu sebenarnya biar sambil refresh dan konten-kontennya baru ya. Siapapun teman-teman pasti bisa memahami ini lah. Tapi intinya singkat cerita adalah karena dampak cuaca yang lagi nggak kondusif, dampak kebersihan di Bali yang sedang tidak kondusif ya, kami semua sakit, dan berakhir dengan pemotretan ke Jepang batal. Saya rugi dari 32 juta itu. Ini bagusnya trip.com. Dari 32 juta itu saya tinggal klik refund segala macam, hanya dalam waktu 30 menit itu balik tuh 10 juta. Klik gitu. Artinya dari 32 balik 10, saya rugi 23 juta. Betul ya? 32 balik 10, rugi 32 10. Ya sekitar 20-an 22-an, kemudian ditambah kerugian hotel saya yang sudah terbayar dan nggak bisa refund sekitar 2,5-3 jutaan. Overall saya rugi 25 juta dalam waktu 30 menit, which is yang harusnya saya rugi mungkin hampir 35 juta. Saya masih bisa mengucap alhamdulillah karena ruginya bukan 35 tapi 25 juta. Jadi kita harus syukuri apapun situasinya, kita harus bersyukur dengan apapun keadaannya. Maka ya puji syukur saya masih bisa refund. Tapi intinya adalah pemotretan di studio saya bulan Januari ini kami rugi 25 juta rupiah. Sekarang bagaimana cara saya menyikapinya? Kalau teman-teman bisnis, kalau teman-teman bahkan belum pernah bisnis, saya bisa bilang bahwa bisnis itu rugi dan bangkrut itu pasti. Tinggal teman-teman tunggu kapan rugi sama bangkrutnya. Kalau misalnya kalau saya di bisnis ya, saya selalu bilang gini, there's always a shit happen in every single business. Jadi akan selalu ada hari-hari di mana keadaan itu sangat nggak masuk akal. Kita sudah mengupayakan tapi Tuhan berkata yang lain,
bisa jadi karena faktor sakit, bisa jadi karena faktor kecelakaan, bisa jadi karena faktor apapun. Cuman saya bilang sama istri sama anak-anak saya, kita tidak kekurangan apapun, kita tidak kehilangan apapun. Kita hanya ditunda sama Allah tentang liburannya. Dan dulu kita pernah lebih miskin daripada ini, maka sekarang kalau kita ditunda dan masih ada uang, maka haruslah bersyukur. Itu yang selalu saya bilang di story Instagram, bahwa 10 sen dari Shutterstock, syukuri. $1 dari Shutterstock, syukuri. $25 payout dari Shutterstock, syukuri. Berapapun syukuri. Karena ya yang ngajarin tentang bagaimana cara motret banyak lah. Cuman saya pikir, saya berharap saya lewat konten ini saya bisa encourage teman-teman bahwa berapapun rezeki yang Tuhan kasih, terserah teman-teman agamanya apa, syukuri aja. Karena belum tentu ada orang yang seberuntung kita saat ini. Saya mungkin sangat beruntung karena tiket masih bisa refund. Kebetulan saya pakai trip.com. Tapi kebetulan teman saya yang kemarin mungkin ke Eropa, tiketnya nggak bisa refund, habis tuh, hilang 15 juta. Saya masih bisa refund. Saya alhamdulillah. Ada orang yang juga mungkin hari ini tidak bisa mendapatkan 10 sen. Padahal 10 sen itu cuma 1.500 rupiah. Tapi jangan salah, 10 sen itu sebenarnya adalah sebuah harapan dari setiap manusia yang bisa cari uang lebih banyak untuk keluarga, untuk istri sama anak-anaknya. Maka berapapun nominalnya, syukur. Seni bersyukur ini nggak gampang sih. Tapi teman-teman berapapun ya, kalau misalnya teman-teman pernah baca ebook saya jualan foto dari Shutterstock atau teman-teman pernah belajar motret sama saya lewat fotografi ini, ya pasti saya bilang bahwa yang namanya motret itu kan sebenarnya fotografi itu cuma seni mencari uang gitu. Tapi terlepas dari itu, teman-teman harus banyak bersyukur, teman-teman harus berinvestasi, melakukan apapun untuk kebaikan masa depan. Nah itu yang, dan bersyukur ini kadang-kadang ya, ini susah sekali. Cuman mau nggak mau kita sebagai manusia ya harus bersyukur, karena itu yang Tuhan kasih saat ini. Lalu ke depan bagaimana? Nggak pernah boleh berhenti coba, nggak pernah boleh berhenti bergerak. Jadi kalau misalnya kita sekarang jatuh, ya coba lagi. Kalau misalnya teman-teman belum approve, coba lagi. Belum solve, coba lagi. Teman-teman misalnya lagi berada dalam suatu kesulitan yang sama seperti saya, misalnya kehilangan mungkin 250.000, mungkin kehilangan 2,5 juta, atau mungkin sama kita kehilangan 25 juta bulan ini, ya sudah, keep going, carry on. Coba lagi, jangan gampang nyerah, karena teman-teman mungkin bisa bilang bahwa ya saya kehilangan 25 juta, cuman saya masih punya cafe, saya masih punya villa. Tapi back on 2013 ya, saya pernah berada dalam kondisi bangkrut seperti ini, ditagih mana-mana, dan saya nggak ada uang gitu. Jadi kita nggak bisa dalam proses kita serba membandingkan gitu. Makanya saat ini saya bilang sama anak istri saya bahwa keadaan saat ini jauh lebih baik daripada keadaan 2013. Maka syukuri, kita masih bisa makan, kita masih bisa mungkin jalan-jalan ke Solo, itu syukuri aja. Pesan moralnya adalah, buat teman-teman yang ikutan saya jualan foto di Shutterstock, so please, teman-teman approve, teman-teman syukuri, teman-teman bisa dapat download pertama, syukuri guys. Kalau di agama saya sih selalu ada satu ayat yang saya suka ya. Intinya kalau kita banyak bersyukur, Tuhan tuh akan kasih lebih banyak. Tapi kalau kita sedikit aja kita nggak bisa bersyukur, kita cuman kayak ya nggak peduli gitu ya. Saya rasa oke lah, kita nggak usah bicara agama. Tapi teman-teman tuh kalau misalnya bersyukur, teman-teman di hati tuh lebih kayak nyes gitu. Nah itu adalah video hari ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi yang teman-teman bisa share, bisa dapatkan. Teman-teman silahkan tinggalin di komentar apa pendapat teman-teman tentang satu kerugian atau mungkin suatu hal bencana besar yang sedang terjadi sama teman-teman semua. Share, saya akan dengan senang hati membaca mungkin beberapa satu persatu, dan kita syukuri bersama bahwa saat ini kita masih bisa ketemu di YouTube, kita masih bisa saling berbagi informasi, kita masih bisa makan, masih bisa bekerja. So kita syukuri bersama. So mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi, hari ini saya pakai VU Pocket 3. Lihat teman-teman, stabilizernya keren sekali. Ini saya naikin turunin kayak gini, keren guys. Oke ya. Tadi ketika teman-teman lihat saya nge-vlog, dia twist, putar balik segala macam, itu smooth banget. So kita ketemu di video berikutnya.